Kabar tak menyenangkan datang dari pembalap andalan Repsol Honda, Marc Marquez. Pembalap dengan julukan The Baby Alien tersebut mengalami insiden kecelakaan saat sesi pemanasan MotoGP Mandalika pada Minggu pagi, tanggal 20 Maret 2022. Marc Marquez terpelanting cukup keras saat dia memasuki tikungan 7 sirkuit internasional Mandalika. Usai kecelakaan hebat itu, Marquez akhirnya diputuskan absen dari balapan utama MotoGP Mandalika 2022. Hal tersebut dikonfirmasi pihak MotoGP seperti dikutip dari akun resmi Twitternya. Kabar ini cukup mengejutkan, terlebih Marquez adalah pembalap andalan Presiden Joko Widodo yang diharapkan bisa meraih gelar juara pada MotoGP Mandalika 2022. Marc Marquez dinyatakan tidak fit untuk mengikuti balapan MotoGP Mandalika lantaran benturan di kepala yang cukup keras. Diduga Marquez mengalami geger otak akibat kecelakaan tersebut. Direktur tim medis MotoGP, Dr. Angel Kerti, menjelaskan saat ini kondisi Marquez baik-baik saja. Namun Marquez harus menjalani sejumlah observasi selama beberapa waktu untuk mengetahui dampak dari cedera otak yang dialaminya. Karena itu, demi keamanan, Marquez dinyatakan tidak cukup sehat untuk bertanding. Dikutip dari Mayo Clinic, geger otak merupakan cedera otak traumatis yang mempengaruhi fungsi otak seseorang. Umumnya, efek dari geger otak bersifat sementara dan disertai dengan munculnya sejumlah gangguan fisik, gangguan sensorik, dan gangguan kognitif. Gangguan fisik yang terjadi akibat geger otak berupa sakit kepala, mual, hingga kelelahan. Gangguan sensorik yakni penglihatan kabur, telinga berdenging, hingga kepekaan terhadap cahaya atau suara. Sementara gangguan kognitif akibat geger otak berupa kehilangan kesadaran atau linglung, kehilangan beberapa memori, sulit berkonsentrasi, hingga perubahan suasana hati. Selain itu, ada sejumlah komplikasi akibat geger otak yang perlu diwaspadai. Komplikasi tersebut berupa munculnya sakit kepala pasca trauma, vertigo pasca trauma, hingga mengalami geger otak untuk kedua kalinya. Orang yang baru saja mengalami cedera kepala seperti Marquez tidak akan diizinkan dokter untuk beraktivitas berat, karena kunci kesembuhan dari geger otak adalah beristirahat panjang. Istirahat sangat panjang setelah geger otak untuk membantu pemulihan otak. Seseorang yang mengalami geger otak juga harus menghindari aktivitas beresiko tinggi seperti bersepeda, berolahraga berat, atau memanjat yang bisa menyebabkan benturan, pukulan, atau sentakan lain ke kepala atau tubuhnya. Kebanyakan orang bisa pulih sepenuhnya setelah mengalami geger otak ringan. Namun, apabila Anda mulai merasakan hal-hal yang tidak biasa setelah cedera, sebaiknya Anda menemui dokter untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di episode Health Today berikutnya.